Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosario Jagrete. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 2 Gide. Saya peserta PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Katolik Santo Fransiskus Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091513. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Negeri 2 Gide dengan materi konsekuensi pewartaan Yesus dengan topik sengsara dan wafat Yesus di kelas 8 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Oke, nampak dari wajah anak-anakku. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Siapa yang sudah makan dari rumah tadi? Oh, Petra belum makan ya? Sudah, atau kurang banyak sarapannya tadi? Bagaimana anak-anakku? Adakah yang sakit, kurang sehat? Iya. Ada yang punya masalah tadi dari rumah? Iya. Semua semangat ya. Jadi kita hari ini akan memulai pelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita awali dengan berdoa. Anak-anakku, siapa yang bisa memimpin doa untuk kita pagi ini? Oh, silahkan Petra. Walaupun dia kurang makan tadi, tapi dia semangat untuk berdoa. Ayo. Mari kita berdiri semua anak-anakku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anakku silahkan duduk. Ya, dengarkan namanya ya. Ibu akan mengabsen. Francisca Delvian. Ada, Bu. Ya, Francisca Delvian Daily. Helena Swasti Gule. Jocelyn Marcela Waruwu. Yovita Wince Febrianti Gea. Harvalex Manzebua, Kelvin Bastian Gea. Oke. Ya anak-anakku yang terkasih, hari ini kita akan belajar bab 3 tentang konsekuensi pewartaan Yesus. Topik yang pertama yang akan kita bahas dalam konsekuensi pewartaan Yesus itu yaitu sengsara dan wafat Yesus. Aku mau tanya dulu, konsekuensi itu pernah kalian dengar anak-anak? Pernah? Ibu mau minta yang bisa menjawab. Konsekuensi itu apa kira-kira? Ya, Rahmat. Menurut saya konsekuensi itu adalah dampak. Dampak, ya, akibat. Ya, maka terima kasih Rahmat. Nah, sebelum kita memperdalam ini anak-anakku, kita tadi sudah berdoa dan sekarang Ibu mau mengajak kalian bernyanyi. Ya, bernyanyi. Sebelum kita bernyanyi, Ibu mau ajak kalian berdiri dulu. Biar lebih semangat lagi. Ya, biar lebih semangat. Kalian tahu lagu I Love You Jesus kan? Tahu. Ya, siapa yang bisa memandu kita di depan? Oke, Petra, Francisca. Oke, Francisca. Tahu lagunya kan? Tahu. Tahu gerakannya? Tahu. Iya, yang semangat ya. Oke. Tepuk tangan. I love you Jesus, deep down in my heart.
I love you, Jesus, deep down in my heart. Oh, masih si moroy si ay badadagu. Masih si moroy si ay badadagu. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Francisca. Silahkan duduk semua. Ya, sebelum kita masuk ke topik yang baru ini, Ibu mau bertanya soal materi yang sudah kita terima minggu yang lalu. Materi yang kita terima minggu yang lalu itu topiknya tentang apa? Panggilan dan perutusan murid Yesus. Ibu mau tanya, murid Yesus yang pertama sekali dipanggil oleh Yesus siapa? Simon Petrus. Ya, bagus. Ya. Bagaimana cara Yesus memanggil Simon untuk menjadi murid Yesus? Siapa yang bisa? Ya, Paulus. Silahkan Paulus. Itu saat Petrus menjala ikan. Pada saat Petrus menjala ikan. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Dia meninggalkan jalannya dan saudaranya Andreas dan Yakobus pun ikut mengikuti Petrus dan pergi bersama-sama dengan Yesus untuk mengikut Yesus. Hari ini juga anak-anakku, pelajaran minggu yang lalu itu memberikan petunjuk bagi kita sebagai pengikut Yesus. Menjadi murid Yesus itu harus bisa menjalani apa yang dijalani Yesus. Salah satunya adalah topik kita hari ini. Mengalami penderitaan, sengsara, wafat. Jadi anak-anakku, menjadi pengikut Yesus itu sebenarnya banyak tantangannya. Ya, dan itu akan kita perdalam dalam topik hari ini. Nah, tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis. Jadi anak-anakku mampu berpikir dengan kritis, mampu memahami secara bijaksana peristiwa sengsara dan wafat Yesus dari sudut pandang penolakan manusia. Meneladani kesetiaan Yesus dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana Yesus itu menjalani sengsara, mengalami wafat, itu yang akan kita perdalami. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman ini bisa mencontoh, bisa meneladani Yesus. Nah, sejalan dengan model pembelajaran kita yang kita pakai pada saat ini adalah tentang berbasis kasus. Jadi anak-anakku, kalian akan banyak mengerjakan LKPD dan kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan menyangkut beberapa persoalan yang akan kita bahas bersama. Ya, sebelum kita masuk ke sini anak-anakku, Ibu akan memutarkan sebuah video. Jadi silahkan disaksikan dengan baik dan semoga anak-anakku bisa mengikutinya dengan baik dan lancar. Seorang tukang kebun memiliki serumpun bambu di sudut kebunnya. Setiap tahun bambu itu bertambah tinggi dan kuat. Kemudian suatu hari tukang kebun itu berkata, Tuhan, saya membutuhkan engkau. kata bambu itu. Tuhan, pakailah saya seperti yang Tuhan inginkan. Saya siap. Lalu dia membawa bambu itu melalui sebidang tanah kering menuju sumber air.
Dia menghubungkan bambu itu dengan sumber air itu, dan air pun mengalir ke tanah kering itu, membuatnya menjadi subur. Ya, itulah cerita sebatang bambu. Ya, bambu itu sering kita lihat kan, Nogu kan, ada di lingkungan sekitar kita. Ya, bambu itu ada banyak manfaatnya, iya kan? Nah, ini cerita sebatang bambu. Bambu ini bambu yang sangat dipelihara oleh tuannya. Tetapi pada suatu hari, tuannya ingin memotong bambu itu karena sangat berguna. Tidak boleh tidak, harus dipakai bambu itu. Ternyata bambu ini punya kedekatan dengan tuannya sehingga bisa berbicara, berkomunikasi. Iya kan? Seperti yang ada di video tadi. Bayangkan seorang tuan yang sudah memelihara bambunya dengan baik, tiba-tiba harus dipangkas, dipotong, dan dijadikan pipa, seperti jenis pipa kan, untuk mengairi air, untuk membantu agar air itu bisa mengalir. Tentunya itu bermanfaat untuk semua orang. Nah, dari cerita ini, Ibu mau meminta kalian berdiskusi di dalam kelompok. Ibu akan membagi LKPD. Ya, ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Meskipun awalnya sakit, tadi bambu itu mengeluhkan, kenapa aku harus dipotong? Sakit. Kenapa dipotong-potong seperti ini? Aku tidak mau. Tetapi lama-kelamaan apa dibilang? Tidak apa-apa, potonglah. Iya kan? Kira-kira anak-anakku, kenapa bambu itu mau menyerahkan dirinya untuk dipotong? Ya kan? Jadi kalian jawab nanti. Kisah bambu ini dapat disamakan dengan kehidupan rohani kita. Nah, coba anak-anakku semua. Kira-kira kisah bambu ini dalam kehidupanmu itu apa maknanya bagimu? Dari kisah bambu tadi. Dalam kehidupanmu sehari-hari, bagimu apa maknanya? Jadi itu nanti yang akan menjadi tugas kalian di dalam kelompok. Kemudian, pelajaran utama apa yang dapat diambil dari kisah bambu? Yang mengenal tujuan dan pengorbanan. Jadi kamu pilih, apakah ini mengenai sebuah tujuan supaya ada terwujud atau sebuah pengorbanan. Jadi anak-anakku, agar lebih jelas dan lebih lancar lagi, Ibu langsung membagikan kalian LKPD-nya. Silahkan berdiskusi bersama, silahkan dikerjakan. Ya. Ya, Ibu minta tiap kelompok untuk mengunjuk 1 orang yang menjadi koordinator kelompoknya, dan itu yang akan mengkoordinir kelompok-kelompoknya. Dan setelah ini LKPD kita ini akan dipresentasikan per kelompok. Jadi silahkan bekerja sama anak-anakku, berkolaborasi, berpikirlah secara kreatif agar jawaban yang kalian dapat ini dapat sungguh-sungguh berguna, bermanfaat untuk pemahaman kalian tentang pelajaran kita dalam topik ini. Dipersilahkan anak-anak, silahkan dikerjakan.
Ya, di kelompok ini siapa koordinatornya? Si Petra. Oh. Ini kelompok ini siapa koordinatornya? Si Vincent. Vincent. Oh. Ini di kelompok ini siapa koordinatornya? Si Rahmat Sandi. Oh, kelompok ini? Ya, silahkan mereka ya. Ya, ini berdiskusi ya, jangan hanya dijawab sendiri ya, nak ya. Ya, besarkan suaranya biar didengar. Kamu dengar tidak? Tidak dibaca, satu orang yang membaca. Sudah? Oh, dibagi-bagi ya. Nomor berapa kamu? Nomor 1? Nomor 2, nomor 3. Ya. Silakan berdiskusi ya. Walaupun bekerja sendiri-sendiri tapi berdiskusi juga ya. Jadi ini kalian pilih mengenai apa? Tujuan hidupkah atau pengorbanan? Dari kisah sebuah bambu itu. Dia termasuk pada itu. Kalian tulis di apa? Nomor 4. Apakah itu tentang tujuan hidup atau cerita itu berkisah tentang pengorbanan? Bagaimana Paulus? Sudah beres? Nah, ini di nomor 4 ini kalian memilih apakah itu pelajaran yang kalian ambil dari kisah ini tentang tujuan hidupkah atau pengorbanan. Nah, iya. Jadi berikan juga alasannya. Kalau kamu memilih itu, alasannya apa? Itu dia. Jocelyn nomor berapa, Jocelyn? Jadi ini, apakah itu cerita itu tentang tujuan hidup atau pengorbanan? Kisahnya tentang apa dia? Nah, itu dia. Alasannya apa? Sudah anak-anak? Sudah? Waktu sudah selesai, nanti itu dipegang dulu oleh kelompok. Kita lanjutkan dulu materinya karena ada satu lagi yang perlu kalian bahas lagi lebih mantap lagi ya. Ya. Ibu mau tanya, coba perhatikan gambar di atas. Ada 3 buah gambar. Coba dilihat baik-baik ya. Ya. Yang bisa menjawab nanti bisa tunjuk tangan dan silahkan dijawab. Gambar yang pertama itu tentang apa anak-anak? Vincent? Yesus. Ya, Yesus sedang menyembuhkan orang sakit, ya kan? Iya. Gambar yang kedua, ya Rahmat, silahkan Rahmat. Dua orang yang sedang senang dan bahagia. Ya, iya ya. Ini wajahnya senyum, iya kan? Iya. Gambar yang ketiga. Oke, Victor, silahkan Victor. Orang yang Iri, apalagi yang kamu lihat itu? Marah, apalagi kira-kira lagi? Cemburu. Iya, terima kasih Victor, Rahmat, dan Vincent.
Nah, anak-anakku yang terkasih, agar ini lebih memperdalam keyakinan kita tentang topik kita yang kita bahas ini, maka mari kita membuka kitab suci dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39. Sudah dapat? Sudah? Oke. Ibu minta perwakilan tiap kelompok untuk dapat membacanya secara berganti-gantian, ya. Silahkan berdiri. Siapa perwakilan kelompoknya? Silahkan berdiri. Ya. Kelompok 1, 2. Kelompok 2 siapa perwakilannya? 3, 4. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ayat yang pertama. Silahkan. Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dan dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya. Demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Iya, silahkan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk teman kita. Ya, kisah dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai 39 itu mengisahkan kisah sengsara Yesus. Kisah sengsara Yesus ini sering dibacakan dalam peristiwa atau hari Jumat Agung. Itu sering kita dengarkan itu. Nah, anak-anakku, Ibu mau tanya, siapa yang bisa mengurutkan gambar ini? Ya. Oke, Vincent, silahkan maju ke depan, Vincent. Yang pertama yang mana? Ya, apa itu? Yesus ditangkap. Lanjut. Apa itu? Yesus salibkan. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Vincent. Oke. Ya. Selanjutnya, setelah kita mendengarkan kisah sengsara Yesus, pastilah anak-anakku sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, Ibu kembali dalam kelompok memberikan tugas, silahkan dijawab. Ada 3 pertanyaan. Apa penderitaan fisik? Jadi tadi dalam Injil Markus tadi, kisah sengsara Yesus tadi sangat jelas dan panjang dijabarkan bagaimana penderitaan fisik yang dialami Yesus. Apakah itu sebuah kesetiaan atau dia mau mengampuni kita yang banyak dosa ini? Jika keduanya juga nogu, bisa dijawab ya. Ya, silahkan langsung dijawab LKPD-nya. Ya. Setelah ini siap-siap dari kelompok 4 sampai kelompok 1 untuk mempresentasikan. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Habis waktunya ya. Silahkan kelompok 4 maju ke depan, semua personilnya kelompok 4. Silahkan dipresentasikan. Silahkan di sebelah sana saja.
Meskipun awalnya enggan dan merasa sakit, mengapa bambu akhirnya menyetujui semua perintah Tuhan? Ya, karena sang bambu tahu bahwa tuannya atau pemiliknya sangat membutuhkannya. Dan kedua, setelah mengalami proses pemotongan, pemangkasan dan pembelahan, apa fungsi baru yang diemban oleh bambu tersebut? Fungsi dari bambu tersebut adalah untuk menyalurkan air di tanah yang kering ataupun juga di kebun yang kering. Selalu bersedia bagaimanapun situasinya atau pengorbanan yang sedang kita alami. Sekian dan terima kasih. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. LKPD pertama sudah diselesaikan. LKPD kedua silahkan. LKPD kedua. Para dan para ahli Taurat, imam-imam, para pemerintah atau para pejabat. Nomor 3. Apa tanggapan Yesus atas kesetiaan Taurat? Tanggapan Yesus adalah sabar-sabar dan menjalani pekerjaan. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Adakah tanggapan dari kelompok yang lain tentang hasil presentasi kelompok 4? Ya, silahkan Petra. Apa penderitaan batin yang dialami? Ya, silahkan. Mungkin kelompok 4 tadi sudah menjawab. Lebih diperjelas lagi, lebih dijelaskan lagi. Penderitaan batin yang dialami Yesus pada saat itu ditinggalkan oleh orang banyak. Iya, ditinggalkan. Ya, bagaimana? Apakah ada yang mau ditambah? Kelompok 3? Tidak ada? Jadi nanti kita lihat juga jawaban kelompok 3 tentang ini. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada? Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Ya, sekarang kita dengarkan kelompok 1. Silahkan duduk. Ya, kalau boleh cepat ya, cepat. Ya, langsung LKPD 1. Hai teman-teman, Hai. saya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja LKPD 1 akan dijawab oleh LKPD 1. Pisau sebuah bambu. Pertanyaan, meskipun awalnya enggak dan merasa sakit, mengapa bambu akhirnya menyetujui semua permintaan Tuhan? Bambu. Pertanyaan yang keempat, pelajaran utama apa yang dapat diambil dari kisah bambu mengenai tujuan hidup dan pengorbanan? Pelajaran utama yang dapat diambil dari kisah bambu yaitu pengorbanan, karena dari kisah bambu tersebut terdapat pengorbanan yang tidak sia-sia. LKPD 2. Pertanyaan pertama, apa penderitaan fisik dan batin yang dialami Yesus? Menurut jawaban dari kelompok kami, penderitaan fisik Yesus yaitu 1. Dicambuk, dipakaikan mahkota duri, memikul salib yang berat, dan terakhir dipaku di kayu salib. Sedangkan penderitaan batin Yesus yaitu pertama, saat diludahi merasa dirinya tidak berharga. 2. Kecewa pada manusia yang ia tolong, bantu, dan lain sebagainya, memberikan penderitaan kepadanya. Dan terakhir, merasa sendiri dan dikucilkan. Pertanyaan nomor 2, pihak mana yang melakukan penolakan? Menurut jawaban kelompok kami, pihak yang melakukan penolakan terhadap Yesus adalah pemimpin-pemimpin seperti raja-raja, imam-imam, kepala-kepala gereja, dan juga masyarakat seperti orang Yahudi maupun orang Farisi. Pertanyaan nomor 3, apa tanggapan Yesus? Menurut jawaban kelompok kami, tanggapan Yesus adalah berbentuk kesetiaan kepada Allah dengan memberikan dirinya menjadi pedoman yang baik dan juga memberikan pengampunan kepada orang-orang berdosa dengan mati di kayu salib. Terima kasih. Iya, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok
Satu. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cup, cup, cup. Wah, oke, tepuk tangan. Nah, anak-anakku, kalian memang luar biasa ya. Dalam menjawab pertanyaan ini kalian sudah sangat luar biasa dalam memberikan pendapat, dalam memberikan jawaban dari materi kita ini. Di sini Ibu akan memberikan peneguhan yang mendalam tentang apa yang telah kalian sampaikan dalam presentasi kalian tadi. Kisah bambu itu punya nilai moral. Betul yang kalian jawab anak-anakku. Pengorbanan. Sakit memang yang dirasakan bambu. Dipotong-potong. Dipangkas lagi. Sakit. Tetapi di balik semua itu ada sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang bermanfaat yang dirasakan oleh seluruh warga. Bukan hanya bapak petani tadi, tetapi orang-orang menikmati berkat bambu yang sudah dipotong-potong, disayak-sayak tadi itu. Air mengalir, membuat tanah menjadi tidak kering lagi, tumbuhan menjadi subur. Anak-anakku, melakukan sebuah kebaikan itu memang butuh pengorbanan. Seperti yang dilakukan oleh bambu. Nah, anak-anakku yang terkasih, agar ini menjadi memperdalam, apakah kamu sudah paham pelajaran kita ini? Ibu ada pertanyaan. Ya, di mana pertanyaan tadi? Ya, Ibu ada pertanyaan. Di manakah Yesus disalibkan? Di Golgota. Wah, tunjuk tangan sudah banyak apa ya? Di Bukit Golgota. Ibu mau bertanya lagi. Apakah jawaban Yesus saat Pilatus mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi? Apakah jawaban Yesus saat dia bertanya bahwa dia ini raja orang Yahudi? Ya, silahkan Victor. Dia diam dan dia menjawab. Dia diam dan tidak menjawab. Karena apa? Silahkan dulu Victor, bagus ya. Diam. Bahwa karena Yesus mengatakan ini bukan kerajaanku. Dunia ini bukan kerajaanku. Seandainya, dia dengarkan baik-baik ya. Seandainya aku ini adalah raja dunia ini, orang-orang tidak mungkin menyalibkanku. Iya kan? Tidak mungkin aku adalah raja tapi aku disalibkan. Tidak mungkin. Maka Yesus menjadi diam. Itu menandakan bahwa Yesus itu adalah betul-betul juru selamat. Adalah Allah sendiri. Bukan nabi, bukan hanya sekedar nabi. Tetapi dia adalah Allah yang hidup. Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk menebus dosa manusia. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian, yaitu ini, mengungkapkan rasa syukur dalam sebuah puisi. Yesus rela mati di kayu salib sengsara, dan dia menyerahkan dirinya untuk kita, dan kita harus menyambutnya dengan rasa syukur. Kita bisa hidup hari ini karena berkat pengorbanan Yesus. Maka dari itu anak-anakku, bersama dengan berefleksi, kamu mengerjakan tugas di rumah, nanti minggu depan diserahkan kepada Ibu ya. Silakan dikerjakan sendiri. Jangan pakai AI ya. Ya, ciptakan puisi hasil karya sendiri sebagai bentuk rasa syukur atas pengorbanan Yesus. Ya. Ya. Ya, tugas ini nanti diserahkan hari minggu depan. Sekarang mari kita tutup pertemuan kita ini. Siapa yang bisa menutup kita dalam doa? Ya, silahkan Rahmat. Anak-anakku semua, silahkan berdiri.
Tuhan menyuruh anak-anakmu yang saya sampaikan melalui perantaraan anakmu yang bersama kami Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pertemuan pada hari ini. Bagaimana perasaannya anak-anakku? Senang. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang baru, yakni tentang kebangkitan Yesus. Demikian pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang, Yahowu.